Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di podcast Al-Fatah, podcast pembuka ilmu, pembuka hati, dan pembuka tali silaturahim. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di malam hari ini kita kedatangan tamu banyak sekali ini. Ada dari remaja-remaja masjid nih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol, terus bisa bahas-bahas tentang Idul Fitri ya. Kita nggak kerasa nih Ramadan udah kita lalui dan kita akan menuju Idul Fitri. Nah, tentunya sebelum kita mulai kayaknya lebih baik perkenalan dulu deh ya kan. Karena kan nggak belum tentu tahu nih pemirsa atau semua, kalau saya mau udah berapa kali ini tayang gitu kan. Dari siapa dulu nih? Oh, Mas Jun juga udah ya kemarin ya. Mas Jun udah loh, udah tayang. Malah Ayo, sekalian ulang aja Ulang ulang. lagi ya. Takut ada yang lupa namanya. Nah ya Mas Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Masjid Al-Fatah. Balik lagi saya diundang sebagai salah satu remaja masjid di sini. Perkenalkan saya Jundi Nurfaiz Asidik. Iya, mantep namanya. Lanjut. Bapak Imam kita. Imam Sekaligus besar. remaja masjid dan juga imam besar. Walaupun belum jadi bapak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Kenapa? Lanjut. Lanjut Iya. perkenalan diri Iya, ya, Pak Ustadz perkenalan. ya. Selamat malam para pemirsa podcast Al-Fatah. Masjid Jami Al-Fatah. Iya. Perkenalkan, nama saya Walid Jaina Asidik. Di sini sebagai peramai masjid atau remaja masjid juga. Oh iya, remaja Iya, Pak masjid. Ustadz. Sekaligus imam, kasih tahu. Sekaligus kadang-kadang bantu Ustadz Jibal kalau misalnya Ustadz Jibal lagi suka ada panggilan, mengcover imam juga. Oke, jadi itu deh laki-laki panggilan nih. Selanjutnya. Laki panggilan. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Fahri. Di sini saya masih belajar dalam podcast ini, podcast Al-Fatah. Karena kan saya baru pertama kali ya. Atau Mas Jun nih yang udah pro, yang udah tahu lah gimana. Tuh, itu saja ya. Ya, oke. Lanjut. Alhamdulillah, terima kasih. Nama saya Angger Swati Rahmat. Di sini saya kebetulan sama kayak Pak Hari karena masih pertama kali ya. Masih baru. Jadi rada kurang nih. Dan rada suka ketawa-tawa. Enggak apa-apa biar Karena rame. masih Bro. jelas lah depan kamera, masih kurang pro juga sih. Oke. Biasa. Iyalah, oke baiklah. Nah, jadi alhamdulillah pemirsa, di sini kami masih belajar jadi remaja masjid. Alhamdulillah podcast yang selama ini berlangsung dari awal Ramadan sampai ini kita sudah sampai di akhir Ramadan. Alhamdulillah berkah dari para pemuda-pemuda di depan ini gitu kan. Nah, alhamdulillah juga di hari ini sebagaimana kita tahu Ramadan akan segera berakhir dan kita akan berjumpa dengan Idul Fitri ya. Hari raya, malam takbiran dulu ya. Malam takbiran Syawal, hari Idul Syawal. Fitri Syawal, Masya Allah. Tentunya di malam hari kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman pribadi daripada kegiatan Idul Fitri. Pasti ya kan, Idul Fitri yang udah kita laluin masing-masing berbeda-beda. Udah ada yang berapa tahun? 25, 27? Saya Udah. sekarang masih 19 tahun, Ustaz. Oh, 19 tahun. Udah mungkin ya 19 tahun melalui Ramadan. Tapi nggak puasa ya 19 tahun. Enggak puasa 19 tahun. Puasanya 9 tahun. Oh, 9 tahun baru. Udah 10 tahun baru wajib. Iya. Nah, Tahun 9 baru kelas 3 dong puasa nih Bapak Angger. Iya, karena kan masih belajar juga puasa. nama juga Jadi itu ya. nggak langsung dipaksain daripada Nggak langsung puasa 28 tahun agak ribet juga ya. Nah, 19 kita udah banyak mengalami namanya Ramadan. Walaupun mungkin kita nggak puasa, kita pasti dulu sudah mengalami Ramadan dan mengalami Lebaran gitu kan. Pasti ada kisah-kisahnya. Contohnya siapa dulu yang cerita dulu? Kisah Ramadan ya, kisah Lebarannya kira-kira. Dari Bapak Subhan Fahri boleh ceritanya? Ada cerita nggak kira-kira Lebarannya gimana? Buat lebarannya alhamdulillah bisa inilah di hari ya pengalaman saya di hari lebaran itu sangat baik. Ya. Eh, Apalagi gimana? bisa Berarti gitu-gitu aja nih lebarannya yang berkesan Bang Fahri. sebenarnya sih saya lebaran emang gitu-gitu aja. Mm. Rugi dong. Berkesannya nggak ada lah berkesannya. Lewat doang gitu Iya, ya. lewat doang. Mungkin Jadi bisa. perlu tipsnya nih Pak Ustadz gimana biar Iya, untuk Ramadan tipsnya buat lebaran biar berkesan itu gimana ya Ustadz?
Kayaknya nggak maaf nih Pari nih. Maaf dulu dong. Ya maaf. Oh belum. Besok ya. Sepatu bikin dosa lagi ya. Nah, betul. Memang sih yang namanya Lebaran itu kan Idul Fitri. Jadi Idul Fitri adalah hari pensucian gitu kan. Jadi kita lebih bersih lagi di hari raya Idul Fitri. Sucinya kenapa? Karena berkah kita telah melalui di bulan suci Ramadan gitu. Jadi kita ada 30 hari digembleng, 30 hari dididik di bulan suci Ramadan. Maka udah tentu harusnya ketika Idul Fitri kita sudah menjadi jiwa-jiwa yang bersih dari dosa. Pasti kita tahu kan, udah masyhur lah kalau misalnya awal Ramadan 10 hari pertama itu adalah rahmat. Ya, yang Bukan Angger Sepati Rahmat. bukan itu rahmat. Bapak Rahmat Jair. Kemudian yang kedua adalah maghfirah, ampunan, dan yang ketiga adalah itqum minanar, dilepaskan dari api neraka. Maka ya walaupun Bapak Abang Subhan Fahri ya yang selama ini mungkin kita nggak merasa apa-apa gitu kan lebarannya. Nah, insya Allah lah gitu kan harus bisa lebih meningkat lagi gitu. Bisa mulai merasa kita nih terbebas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, apalagi kita diiringi dengan taubat. Kemudian ya pasti masing-masing memiliki cerita lebarannya sendiri. Gimana kalau kita dengar lagi cerita lebarannya dari Saudara Jayan mungkin? Paling yang waktu saya berkesan Lebaran nggak di sini sih, maksudnya Lebaran jauh dari keluarga. Oh iya. Mungkin Beda Ustadz santri ya. Jundi dan saudara Bang Waktu itu Jundi. di mana? Waktu itu ketika tahun 2000 kira-kira sebelum Covid lah, 2018. 2018 Ya, lebarannya di Riau, di Jambi. di Jambi. Oh, Iya. Masya Allah. Jauh ya dari keluarga. Jauh ya? di situ puasa di tengah hutan, kebun sawit. Ngerasain. Untung sawitnya bukan sawit sengketa. Ngerasain nggak gimana rasanya lebaran jauh dari keluarga? Iya, Apa lebaran yang- jauh dari keluarga ya kan kita beradaptasi dengan budaya di sana kan beda Ya. gitu budayanya, mungkin ketika budaya ketika lagi sholatnya, misalnya kayak di sini kan budayanya THR, kalau di sana nggak THR, jadi kita mau ngarep THR orang tua nggak ada, THR-nya dari siapa gitu Oh paling. gitu. Bukannya Jadi- biasa diasingkan Ustadz Jayan ya? baru itu baru. Nah itu emang dia pernah kita Idul Fitri tanpa keluarga ya. Tanpa keluarga, Jauh gitu. Kalau dia kalau nggak salah kita pernah juga Mas Jun ya. Kayaknya kita pernah jalan-jalan bareng ya ke Iya. Sulawesi, ke Makassar. Sulawesi Makassar. Jadi waktu kita jalan-jalan ke sana tuh maksudnya safari Ramadan ya waktu itu ya. Safari dakwah lah ya. Safari dakwah. Ustadz nih beliau Itu sebenarnya. perbedaan di Ciledug ini sama di Sulawesi, di Makassar terutama itu ketika kita takbiran nih. Kalau Iya. di sini kan full nih. Maksudnya biasanya ya kadang sampai jam 2, kadang sampai jam 3, Sampai mungkin subuh nanti kadang-kadang. kadang juga sampai subuh gitu kan bergiliran. Cuman kalau di sana itu paling nggak sampai jam 12 ya, jam 10 apa Iya, jam 10 udah Iya, sepi lah jadi gitu. udah sepi. Nggak tahu apa emang waktu itu daerahnya nggak terlalu perkotaan Heeh. atau emang Emang begitu emang tradisinya. begitu. Tapi nanya, maksudnya teman-teman kita kan safari dakwah kan nggak cuma berdua, maksudnya ada Iya. 10 orang lebih. Maksudnya kayaknya emang di Sulawesi nggak sampai pagi gitu. Kalau sedangkan kita kan diterusin sampai jam 7. Betul, di shift-shift lah ya kita Kalau dibagi-bagi. menurut Ustadz sendiri takbiran itu biasanya atau afdolnya itu gimana? Apakah emang itu tadi sampai subuh sampai mau khotib naik ke mimbar Mm-mm. atau ya sekadarnya aja, yang penting kita memeriahkan dengan malam itu takbir gitu. Jadi sebenarnya yang namanya takbiran itu disunahkan untuk terus disaut, diramai-ramaikan gitu kan, disaut-saut. Jadi ketika bahkan kalau misalnya kita lagi sendiri gitu kan, nggak di masjid gitu misalnya, maka kita juga disunahkan juga untuk takbir dalam hati gitu kan, merasakan keagungan Allah SWT dalam menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Takbir jangan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, mungkin juga satu kisah juga gitu kan, kita ini udah berapa lama takbir nggak mudik gitu. Di sini ada yang mudik gak? Namanya kampung. Sebenarnya Bapak Abang Fahri Saya dari kecil kampung asli saya di sini sih, Tat. nggak punya kampung. Belum pernah. Nggak Lupa. punya kampung sama sekali. Cuman saya mudiknya di sini aja. Di sini aja. Iya. Ya. Jadi Lebaran, Nyebrang dari sini ke masjid. iya di sini ke masjid. Jadi habis Iya. sholat, Oh ya, dari rumah ke masjid. jadi habis sholat Id, THR, salim itu kan keluarga sini udah nggak ada kemana-mana lagi ya. Udah. Wah seru sekali Lebarannya ya. Paling makan ketupat, Tat. Alhamdulillah. Dari masjid. Oh Oh, gitu. iya. Pantesan jadi kayaknya Lebarannya itu ya biasa. Karena mungkin nggak punya kampung. Kalau Abang Rahmat, Abang Angger, Abang Respati, Abang apa sih panggilnya? Alhamdulillah kalau saya ada kampung ya di Pekalongan, meskipun jarang ke sana, jarang. Istilahnya bisa 3 atau 4 tahun sekali pulang kampungnya. Jadi ya keseringan lebaran di sini aja, walaupun cuman dekat kan, tapi berharap lebarannya
mending di sini. Karena kalau di kampung sedikit THR-nya ya nggak. Udah Hmm. tua. Gimana? Apa vibes beda di Pekalongan sama di sini? Lebarannya. Iya, Kalau vibes Lebaran sih, kalau di kampung ya karena Pekalongan kan masih kampung. Jadi ya begitu sama aja sih kayak Kalimantan, misalnya jam 11 atau jam 12 dia udah sepi, udah nggak ada lagi yang takbiran Mungkin apa. Pekalongan kotanya Nah, kali. kalau dari paginya dia dari sebelum subuh udah mulai Rame tuh ya? ribut, ada yang masak, ada yang apa kan, ada yang menyiapkan segalanya. Kalau udah mulai pagi-paginya, gitu aja sih paling bedanya kan. Kalau di sini mah terus dilanjut, terus. Kapan terakhir pulang kampung nih, Bang Angger? Waktu Balik itu kapan ya? 2017 apa? Wow, Udah lama. Udah lama banget ya boleh Belum kampung pulang ya. kampung lagi saya. Hampir 7 tahun. Bertahun. Kalau Lebih, kita juga lebih. pernah punya kampung ya dulu ya. Pernah balik kampung habis lebaran di sini terus tanah 100. Sini-sini juga. Tanah 100 kampungnya. 100. Tanahnya ada 100 balik Iya, kampung nih. sebentar ya, jaraknya lumayan. Iya, lumayan lah Kalau ya. jalan kaki mungkin 2 jam gitu. Jadi kita lebaran itu bisa langsung 2 tempat gitu kan. Jadi Oh, pulang iya, kampungnya iya. deket gitu dari sini ke tanah 100 gitu. Nah, alhamdulillah ya cerita-cerita lebaran kita, karena pasti setiap lebaran itu punya hal yang dirindukan. Lebaran itu punya hal yang harus kita idam-idamkan. Jadi umur Ramadan ketika lebaran ini ada senangnya juga ada sedihnya gitu kan. Senangnya ya kita udah berhasil melewati puasa selama 30 hari. Sedihnya karena kita sudah melewati bulan suci Ramadan dan belum tentu kita akan bisa bertemu lagi. Iya betul ya Mas Bang Jaya ini kan. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas tentang hal-hal yang dirindukan ketika bulan suci Ramadan, rindukan apa? Ketika Syawal. lebaran ya. Ketika Idul Fitri, kalau dari saya sendiri hal yang paling dirindukan itu adalah ketika kita bisa bersama-sama dengan keluarga gitu kan. Kumpul dengan keluarga itu ya luar biasa gitu, karena kan kita tahu hampir kita di sini semua pesantren gitu kan. Kita lebih banyak waktu di pesantrennya dibanding dengan keluarganya. Hampir dibandingkan dengan 1 tahun, maka kurang lebih kita ya sama keluarga 1 bulan lah gitu kan. 1 bulan dari liburan dan kita balik lagi ya sementara itu doang waktu kan. Jadi Ramadan itu paling berasa ketika kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Kalau dari siapa dulu nih, Bang Angga sendiri kalau lebaran banget itu apa yang paling dirindukan ya? Paling dirindukan, yang paling ditunggu-tunggu oleh semua anak muda yang ada di Indonesia. Kayaknya udah ketebak nih. Apalagi Waduh, kalau gak bukan enak perasaan ini. THR, ya nggak? Dari muda, om-om, anak muda dari ada THR. sepupu-sepupu. Anak udah mau ngasih THR lah. Nah, kan kalau orang Kasian semakin dong yang tua kecil-kecil. makin banyak kebutuhan. Harusnya, Makin banyak ya. kebutuhan, Harusnya, iya. tapi Jadi dikasihnya yang dikasihnya dikit. harus yang lebih banyak lah. Harus tahu sendiri lah sepupunya. Ini- Betul Saudara Fahri? Keluhan-keluhan nih kayaknya disampaikan nih. Lanjut, Bang Fahri gimana nanti lebaran udah nyiapin THR atau masih siap nyambut THR? Kalau saya sih masih nyambut Masih walaupun nyambut. belum kerja. Saya masih nyambut saudara-saudara saya, sepupu saya Heeh. untuk meminta THR-nya. Boleh kali lebih gede Ini ya. pentolan peminta THR nih udah paling gede minta THR juga. Aduh. Rugi dong nih banyak banget. Jangan lupa loh udah punya keponakan semua ya. Ponakan nih. Nah, oke. Selain THR gitu kan, selain THR apalagi yang dirindukan gitu kan, udah pasti ya THR gitu kan menjadi satu hal yang paling dinanti-nanti ya buat anak kecil, pekerja sekalipun masih namanya kangen dengan namanya THR gitu kan, karena kita ketahui bulan Ramadan atau hari raya ini menjadi bulan yang sangat banyak orang berbagi di bulan suci tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya dari Mas Jun sendiri apa yang dirindukan dari bulan suci Ramadan? Biasanya kan setiap tahun lebaran ya. Ya. Setiap kita kan after sholat Idul Fitri, after dengerin khotib berkhutbah, itu kita kan ada yang namanya musafahah gitu ya. Iya. Kadang tuh terharu aja gitu ngelihat orang salaman, entah itu ketemu keluarga, saudara ataupun ayah gitu kan, tetangga gitu kan. Warga semencong. Iya, jadi ngelihat Itu mereka mengharu musafahah setahun dan sekali. juga sambil mengeluarkan air mata penyesalan mungkin setahun sebelumnya ada melakukan kesalahan, ya namanya manusia ya, mungkin salah-salah kata, bercanda atau apa kan. Ya mungkin yang menurut saya menyentuh itu sih, setiap Idul Fitri itu salaman, musafahah, dan ada beberapa air mata yang tumpah. Iya. Jadi emang bagusnya kita setelah sholat Idul Fitri itu jangan langsung bubar ya. Dengerin khotib dulu, karena kan sholat Idul Fitri kan khotibnya belakangan kan. Khotib dulu. Sholat Jumat ini. Iya. Jadi kita harus fokus dengerin khotibnya, jangan langsung bubar juga habis khotib selesai.
Itu penting banget tuh kita musafahah gitu kan, kita minta maaf, apalagi di Masjid Jami Al-Fatah terkenal dengan tradisi kita musafahah dulu semuanya gitu kan. Kita semuanya dari yang paling belakang maju ke depan, laki-laki, ibu-ibu gitu kan, anak-anak itu juga semuanya musafahah. Ini jadi momen yang jarang-jarang banget gitu kan. Nggak tahu juga yang namanya kita, yang namanya manusia gitu kan, pasti ketika bertemu ada kesalahan gitu kan. Kita nggak pengen dong nanti ketika kita di akhirat tiba-tiba ada yang nuntut, betul nggak? Nanti kita rugi. Bayangin ketika kita udah di akhirat, selangkah lagi masuk surga ternyata ada yang manggil, loh kamu dulu pernah ngejek saya gitu kan, akhirnya nggak jadi masuk surganya gitu kan. Iya gimana nih? Allah. Nah itu jadi pentingnya kita bermusafah dan saling merelakan, mengikhlaskan hati di bulan suci Ramadan. Karena yang namanya kita nggak tahu di bulan suci Ramadan ini orang dengan mudahnya minta maaf, gitu kan? Mungkin ketika selain bulan Syawal, selain bulan Ramadan itu orang masih malu buat minta maaf gitu kan, gengsi minta maaf, ngapain minta maaf. Tapi ketika Ramadan, ketika Syawal tiba, barulah semua orang akan mudah minta maaf dan semua orang akan dengan rela untuk memaafkan kesalahan-kesalahan tersebut, kecuali kalau masalah hutang ya. Kalau masalah hutang tetap harus dilunasin dulu. Jangan sampai Ada kata toleransi untuk utang. Jadi kalau misalnya hutang, kalau misalnya kita ingat kita pernah punya hutang bukber misalnya gitu, ayo loh yang kemarin bukber gitu kan, ikut datang makannya doang nggak tepatin, nah itu juga harus diselesaikan gitu ketika sebelum Lebaran gitu. Hal-hal yang seperti itu, yang masalah muamalah jangan sampai kita abai gitu, itu penting. Nah, apalagi kira-kira Ramadan yang mungkin malah Ramadan mulu ya. Apalagi kira-kira Lebaran yang jadi momen penting gitu kan buat kita semua. Mungkin dari siapa? Bang Jay mungkin? Ustaz Jay? Iya mungkin ya sama seperti itu, apalagi kan momen setahun sekali bertemu warga satu mencong, bisa bermusafahah, bersalam-salaman. Walaupun kita saling kenal, akhirnya bisa kenal sesama warga mencong juga kayak gitu kan. Bisa ketemu, minta maafan juga, saling bersalaman. Ya itu salah satu untuk penyambung tali silaturahmi. Iya. Betul, jadi silaturahim seperti itu. Dan juga mungkin yang sering sekali kita abaikan yaitu dalam pelaksanaan sholat Id. Sholat Idul Fitri gitu kan. Kadang ya kita lihat di sosial media ada aja gitu kan yang namanya biasanya kita sholat takbiratul ihramnya sekali gitu kan. Ada aja ketika imam takbir kedua diikutan ruku. Nah mungkin kita ingat ini dari sekarang gitu kan, mumpung Lebaran masih ada 4 hari lagi gitu kan. Jangan sampai kita awam banget gitu kan sama sholat Idul Fitri. Jadi kita harus cari tahu dulu sholat Idul Fitri itu yang rakaat pertamanya 7 kali takbir dan keduanya ada 5 kali takbir. Ngantuk kali Tat abis takbiran. Bisa jadi sih. Ngantuk tuh. Mungkin yang jadi pertanyaan anak muda juga, selang takbir itu bacanya apa gitu loh. Oh iya. Selain betul. takbirnya yang rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 itu. Selang antara selingannya lah ya. takbirnya apa? Emang selingannya ya itu bacaan tasbih gitu kan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kalau misalnya kita ada Allahu akbar, imam udah takbir, ya ikut takbir. Tapi kalau misalnya ternyata masih belum, kita bisa tambahin wala haula wala quwata illa billah. Tergantung. Nah, itu bacaan tasbih yang dibaca ketika takbir Idul Fitri. Jadi jangan sampai kita Allahu akbar, kita baca Al-Fatihah sendiri gitu kan. Lah belum beres ruku akhirnya. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita untuk khususnya para pemuda sekitar Mencong gitu kan, kita persiapkan diri kita dalam melaksanakan sholat Idul Fitri karena setahun sekali juga kita manfaatkan momen tersebut. Jangan sampai Idul Fitri kita malah jadi berantakan karena mungkin kita capek gitu kan, kita yang nggak fit, atau misalnya tadi takbiran semalam kan ya nggak apa-apa takbiran, tapi mungkin bisa dibagi buat istirahat ya gitu kan. Habis sholatnya istirahatnya biasanya. Setelah habis sholat musafah baru kita tepar tuh biasanya kayak gitu. Habis siang udah ya Iya, istirahat gitu ya. siangnya udah istirahat semua, tepar semua itu. Biasanya sih kalau yang malamnya takbiran nih Tat, Heeh. sampai subuh. Iya. Nah itu dia tidur sebentar, Heeh. terus sholat subuh, Ya. lanjut ke sholat Id. Iya. Nah biasanya kan ngantuk. Heeh. Pas ketika dikasih THR dia Segar lagi. seger lagi tuh Tat. Nah itu anak muda tuh biasanya dipertanyakan itu Tat. Ketika dapat THR dia baru seger lagi. THR-nya bingung nih lah. Iya. Ngantuk. Nah, Ngantuk kasih Pas THR. sholatnya ngantuk ini, salah rokaat dia malah ruku gitu. jadi kalau misalnya emang kita
segernya karena THR ya maklum, dan juga kita manusia gitu kan masih sering melihat pada yang lahir, masih sering fokus kepada yang nampak doang gitu kan, padahal kalau yang tidak tampak itu lebih bernilai sebenarnya, tentang pahala-pahala kita melaksanakan sholat Idul Fitri, pahala ketika kita bisa memaafkan orang lain yang memiliki dosa, itu juga perbuatan yang mulia gitu kan. Jangan sampai ada orang yang minta maaf kepada kita terus kita nggak maafin, kita masih dendam, kita masih ada rasa marah gitu kan, padahal mungkin sepele gitu kan, misalnya ya kirim stiker di WhatsApp gitu kan, kita jadi atau misalnya wajah kita udah jadiin stiker gitu kan, orangnya udah minta maaf tapi kita masih dendam gitu. Stikernya masih ada start jadi apalagi yang nyolong stiker bilang ini ya, itu jadi salah satu penghambat ini juga pemaafan dia itu. Nah, itulah dia pahalanya orang yang memaafkan. Iya. Mungkin kalau misalnya orang minta maaf lebih mudah daripada orang yang memaafkan. Jadi pahalanya pun wajar, pahala orang yang memaafkan itu lebih besar. Makanya kita harus jadi orang-orang yang pemaaf, sebagaimana salah satu nama Allah SWT, Al-Afu, yaitu yang maha pengampun atau maha pemaaf. Nah itu luar biasanya sih orang yang pemaaf ini jadi waktu yang tersendiri, terus di bulan Syawal, di Idul Fitri, menjadi momen kita untuk meniru nama Allah SWT, menjadi orang yang memaafkan orang lain, memudah menerima dan mengampuni orang lain, seperti itu. Nah jadi Idul Fitri. Nah bicara tentang THR, kira-kira nanti kalau misalnya ada yang minta THR, apa nih jawabannya nih? Saya juga perlu dijawaban nih kira-kira nih. Maaf Bran, kan gini kan lagi minta THR ya, mohon maaf. Nggak bisa gitu lah, nggak bisa. Ini jawabnya mohon maaf lahir dan batin ya kan. Jadi ini kubu-kubu penikmat THR, ini pemodal. Harus saham. Ada porsinya semuanya ya, masing-masing berapa? Masing-masing 50 lah. 50. Pinjam dulu 100 bagi 2 biar tidak terputus. Masya Allah, seru ya, bentar lagi Idul Fitri gitu kan. Tadi kan sejenis rutinan, maksudnya rangkaian kita kan itu kan wajib ya, kita adain sholat Id sama ada khutbah, itu kan wajib ya, maksudnya rangkaian biasanya kita Idul Fitri itu wajib kan. Kalau sunnahnya nih mungkin tebak-tebakan nih kan, karena kan pesantren semua nih. Kira-kira sunnah hari raya Idul Fitri itu apa? Iya, sunnahnya nih apa nih Pak Ustadz nih kira-kira? Boleh dari Mas Angger dulu ya Pak Ustadz ya? Boleh. Sunnahnya kalau dari hari raya Idul Fitri sih, sunnahnya paling sebelum melaksanakan sholat disunahkan makan terlebih dahulu. Nah, karena kan kalau kita berpuasa. Kalau yang nggak makan terlebih dahulu itu sholat apa, Pak Ustadz Angger? Itu sholat Idul Adha. Oh, Idul Adha ya. Disunahkan puasa Oh, terlebih itu kalau Idul dahulu. Adha, iya. jadi kalau Idul Fitri kita harus makan dulu habis subuh gitu kan, usahakan ya. Sebelum sholat. Kalau nggak makan ya minimal minum atau misalnya ya snack gitu kan, sebagai tanda kita hari itu tidak berpuasa, sebagai tanda kita itu Nastar sudah. toples juga nggak apa-apa. Nastar 3 biji sama dengan nasi sepiring. Beda. Mukbang gimana mukbang? Pagi-pagi udah mukbang. Iya, karena kan dia sebulan nih ya puasa kan. Iya. Ngelihat Akhirnya TikTok FYP-nya mukbang habis terus. subuhnya tuh balas dendam kali ya, dia langsung mukbang banyak tuh. Ngelihat TikTok FYP-nya Itu nggak mukbang kuat terus. ya, sholat Idnya nggak kuat. Ntar susah kalau mau bangun. Susah bangun. iya lebih berat duluan kalau kebanyakan makanan ya. Makanya itu. Iya. Ketupat nanti orang-orang pengen makan, saudara-saudara. Ini ketupat kok habis. Ini sama dia udah dimukbangin semua. Nah, iya betul. Bisa Pokoknya jadi jangan gitu berlebih-lebihan karena ya. dia balas Iya. dendam puasa Nggak kemarin baik nih, tuh. saya tahan lapar terus sebulan. Nah, jadinya intinya jangan berlebih-lebihan. Mungkin sunah-sunah yang lainnya. Paling sunnah yang lainnya yang pertama baju baru sih. Kita mengutamakan memakai baju baru. Iya, jadi baju baru ini Iya, sebagai tentunya bentuk seperti ini syukur. baju baru yang kita Bagus nih bajunya, Ustaz. disponsori oleh Muslim Wear Masjid Jami Al-Fatah. Iya betul. Jadi ya di akhir Ramadan ini yang belum punya baju baru gitu kan, atau misalnya masih pengen cari-cari baju baru, bisa datang nih. Gimana Pak Ustadz Angger, boleh dijelasin nih? Bapak Angger. Oh, boleh. Karena sebentar lagi Idul Fitri, maka dari itu barang siapa yang mencari perlengkapan sholat, perlengkapan ibadah, perlengkapan apapun itu, boleh langsung saja ke Muslim Wear Masjid Jami Al-Fatah. Ada promo enggak? Promo untuk Lebaran, tenang, kita sudah menyediakan diskon besar-besaran 5+5%. 10 dong. Iya. Kira 55%. Jadi bisa ya, jadi opsi lah gitu kan, daripada kita harus jauh-jauh ke Tanah Abang, macetnya, terus apalagi ya ramenya, khawatir puasanya juga jadi rusak, batal gitu kan.
mending ya bolehlah berkunjung ke Muslim Al-Fatah Muslim Wear gitu Sama dari kalau sekarang. online Karena kan itu kalau membeli baju baru kan salah satu kesunahan untuk Idul menyambut Fitri, hari raya bener. Idul Fitri. Iya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur Iya, kita, rasa syukur kita menunjukkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang habis dapat THR gitu kan, jangan pelit-pelit lah sama diri sendiri gitu kan. kan sebelum dapat THR itu, Mak. Oh iya, Iya, dapat sebelum. Ya kan kalau misalnya pekerja udah kali kita Oh sekarang. iya, apalagi kayak yang di depan-depan ini semua. Subhanallah, Iya, subhanallah. Rosal. Nah, iya, jadi kalau misalnya kita menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Maka nanti insyaallah akan Allah tambah nikmat tersebut, dan salah satunya di bulan suci Ramadan ini mungkin dengan mau menampakkan diri kita dengan baju yang baru, dengan semangat yang baru, dengan ibadah yang lebih baik lagi dari bulan suci Ramadan. Nah, ada mungkin pesan-pesan di bulan akhir Ramadan ini di podcast terakhir kita, penutup kita di podcast bulan suci Ramadan. Jadi ini podcast terakhir juga kita kan sebagai penutup rangkaian podcast kita dari kemarin podcast 545 awal Ramadan sampai di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan sih kita bisa masih ada gitu ya. Mudah-mudahan Amin, kita amin. masih ada rezekinya. Kita masih bisa bikin podcast lagi di bulan nanti, dan tentunya yang paling pasti kita mohon maaf. Iya. Betul lah. Segenap 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 remaja masjid remaja masjid. Al-Fatah, kita mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, mungkin selama takjil kita masih ada yang kurang berkenan, atau misalnya selama tarawih. tarawih, atau misalnya dalam kegiatan hal apapun kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan Luas-luasnya. seluas-luasnya. Dan tentunya juga kami di sini merekrut apa sih, open volunteer, Iya. relawan. maksudnya Kita Open menerima recruitment. semuanya santri atau ingin Atau- rekrut semuanya. Buat teman-teman yang mau join jadi remaja Masjid Al-Fatah, Iya. boleh datang ke kantor sekretariat Masjid Jami Al-Fatah. Betul, nanti kita Karena akan banyak kegiatan ya Pak Ustadz Betul, ya, kita banyak remaja kegiatan. masjid. Iya. banyak. Jadi masjid ini kita akan buat jadi masjid yang ramah remaja, masjid yang penuh dengan program beragam. Sebenarnya kita buktikan di bulan suci Ramadan, ada podcast contohnya gitu Iya. kan. Ada kegiatan kemarin pas awal-awal Ramadan, ada pawai obor, nuzulul Quran, dan yang lainnya yang tentunya perlu bantuan daripada para pemuda-pemuda dalam Apalagi kan pemuda masa meramaikan. ini pemimpin masa yang akan datang. Betul. Gimana kalau pemudanya nggak sibuk sama masjid? Gimana Seperti kok? yang disabdakan Rasul ya Ustadz ya. Betul. Misalnya salah satu yang mendapat naungan arsy-Nya Allah yaitu pemuda-pemuda yang cinta sama masjid. Nah, kita ingin melibatkan para pemuda-pemuda juga sekitaran Haji Mencong agar bisa sama-sama hatinya terpaut ke masjid. Kita Betul. sama-sama Jadi ya jangan meramaikan malu, jangan ragu, dan jangan takut buat gabung jadi remaja masjid untuk sama-sama kita bareng-bareng ibadah bersama, belajar bersama, mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin podcast kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT bisa pertemukan lagi kita di tahun berikutnya. Amin. Atau mudah-mudahan podcast ini bisa terus berjalan dengan konsep yang lain, dan tentunya mudah-mudahan Masjid Jami Al-Fatah semakin bisa menjadi masjid untuk seluruh umat, baik laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, anak-anak, semuanya bisa masuk di dalam Amin. aktivitas Masjid Jami Al-Fatah. Amin. Tentunya Mungkin sebelum apa kita closing, kita minal aizin tuh? bareng-bareng Oh kali iya, ya betul. dari Pak remaja masjid. Langsung segenap. Oh iya, benar. Ya, kami segenap remaja Masjid Jami Al-Fatah mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.